Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. Yang kami hormati kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pertama-tama kita bersyukur, alhamdulillah, pada saat sekarang ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jiwa dan raga. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang sepatutnya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya Allah Subhanahu wa taala, patut kita harus banyak mengucap alhamdulillah, 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 yang artinya segala puji bagi Allah. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda akhir zaman, yakni Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Semoga saja kita kaum muslimin dan muslimat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat Nabi Muhammad di dunia dalam kubur maupun di alam akhirat kala nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di sini kami menyampaikan tentang takwa. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Di dalam takwa terbagi menjadi 4 huruf hijaiyah, yakni ta, ka, wa, dan ya. Ta itu adalah tawadu. Tawadu yaitu contohnya seperti orang yang mempunyai sikap sopan santun terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, kitabnya, dan juga kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kepada orang tuanya dan juga kepada gurunya. Makanya kita terapkan masalah tentang adab sikap sopan santun kita kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terkecuali kepada jin, iblis, syaitan. Kita tidak boleh sopan terhadap itu, termasuk bagian dari musuh kita. Makanya kita sepatutnya kita menganggap dirinya sebagai musuh yang nyata. Dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah bersabda di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia yang tidak sepatutnya dia laksanakan, seperti melakukan hal-hal maksiat dan lain sebagainya. Makanya kita harus tetap konsisten, waspada, hati-hati, jangan sampai kita terjegur ke dalam kemaksiatan tersebut tadi. Qanaah itu adalah orang yang selalu waspada dalam melaksanakan seperti dia mendapat ujian. Ini bagian nomor huruf hijaiyah yang tadi itu adalah ka, ya, itu adalah qanaah. Qanaah ini Allah Subhanahu wa taala pun sudah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Barang siapa yang mengkufurinya, maka akan Allah berikan azab yang pedih dan berat. Nah, makanya kita sepatut
Ya, harus bersyukur dengan sebanyak-banyak mungkin tadi. Mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita putus. Intinya kita bersyukur kita mempunyai mata, mempunyai tangan, mempunyai kaki, dan lain sebagainya. Kenapa masih banyak manusia yang masih mempunyai kekurangan? Memang sepatutnya kita harus jangan melihat ke atas. Ya, jangan lihat ke atas. Kita harus lihat ke bawah. Kenapa di bawah kita ini masih ada lagi yang lebih susah daripada diri kita. Kalau seandainya kita melihat ke atas, wah orang itu kaya, wah orang itu sukses. Jangan. Salah. Kita lihatkan kondisi orang yang di bawah kita ini. Nah, kita harus lihat, jangan sampai kita terjegur tadi dalam kemaksiatan tersebut tadi. Jangan sampai. Harusnya kita harus lihat ke bawah. Jangan sampai kita lihat ke atas. Kalau seandainya kita banyak lihat ke atas, akhirnya kita kufur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi kalau kita lihat ke bawah, insya Allah kita merasa bahwa masih ada yang lebih susah daripada kita. Contohnya segi ekonomi dan juga kesehatan. Nah, ini sepatutnya kita harus banyak bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersyukur bukan hanya sekedar berbicara saja, alhamdulillah, alhamdulillah, bukan, harus bersujud, meminta kepada Allah dengan sesungguhnya tadi. Ini alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi prakteknya tidak ada. Hanya kayak seperti materinya saja. Tapi praktek tidak ada. Nah, ini kalau bisa diterapkan lagi. Sudah teori masuk ke praktek. Itu memang sudah patut. Kita selaku umat manusia, apalagi orang Islam, memang susah kalau menjadi orang Islam ini ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan hadiah itu berupa surga di alam akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Terus yang ketiga itu adalah yaitu adalah wirai. Wirai ini termasuk bagian dalam arti hati-hati dalam melakukan sikap, perbuatan, dan tingkah laku. Kenapa? Banyak zaman sekarang ini langsung merobos saja. Tidak pikir panjang lagi. Langsung terobos saja. Nah, ini yang susah ini. Coba dilihat dulu, apakah ini akan menyebabkan dampak ke depannya atau tidak. Nah, memang sudah sepatutnya seperti itu, kita harus kita lihat. Kalau kita langsung cepat mengambil kesimpulan, maka hal tersebut itulah yang menjadi fatal. Apalagi kita mendapat berita-berita yang tidak jelas, habis itu kita sampaikan kepada orang lain, padahal berita ini belum positif jelas. Nah, itu ya. Sebenarnya berita ini memang sudah benar, tapi kita sampaikan kepada orang lain, ini ghibah namanya, menyampaikan kebenaran, tapi di balik sana dia itu bukan maksudnya dia ini menyampaikan orang ini tadi salah ya dalam segi sikap tingkah laku. Ya, ini memang benar, dia melihat orang itu salah, tapi inilah yang membuat orang itu kayak seperti membuka aib orang, itu tidak boleh itu ya. Apalagi sampai membuat fitnah-fitnah itu ya, berita-berita hoax atau dikatakan berita palsu, jangan ya, kita hindarkan. Intinya kita harus waspada, hati-hati dalam bertindak, melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kenapa? Iblis memang sudah terus menggoda sampai hari kiamat kelak nanti ya. Makanya kita harus berhati-hati tadi, jangan sampai kita cepat ya timbul ego, emosi, dan lain sebagainya itu tadi. Ya, memang benar, kita orang awam ini memang seperti itu ya, cepat terobosnya. Nah, itu tadi ya, kita terapkan lagi, jangan sampai ya. Nah, akhir-akhir zaman ini banyak hal-hal yang
terjadi. Seperti halnya orang ini melakukan kebaikan, tapi yang disampaikan orang tersebut bukan kebaikannya, malah dikatain dia itu menyampaikan ajaran yang tidak benar. Nah, ini salah fatal ini. Kita terapkan lagi. Bahkan kita cek apa beritanya ini memang benar atau tidak. Kalau tidak benar, berarti dia sudah tidak berhati-hati dalam melakukan perkataannya, perbuatannya di hadapan orang-orang lain tersebut. Nah, itu tadi intinya kita harus waspada ya, hati-hati dalam bersikap dan bertindak untuk kedepannya lagi. Terus yang terakhir yaitu adalah yakin. Yakin ini bukan hanya sekedar kita meyakinkan saja ya, harus yakin betul. Ditanamkan di dalam hatinya, harus yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kenapa? Sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu. Allah itu ahad, satu. Tidak bisa diperduakan. Tapi itu tergantung bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan orang beriman? Orang yang beriman ini diartikan sebagai bentuk orang yang mempercayai. Sedangkan orang kafir itu diartikan sebagai orang yang tidak mempercayai. Tentunya kisah pada waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, di perjalanan beliau sampai keturun dengan begitu cepatnya. Tapi kalau ditanggap dengan orang kafir itu hal yang salah ya. Tapi kalau orang beriman, dia harus yakin betul bahwa memang benar itu. Dan juga kita selaku umat Nabi Muhammad SAW harus percaya bahwa surga neraka itu ada, alam akhirat itu ada, kematian itu pasti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya setiap jiwa-jiwa yang bernyawa pasti mati. Shadaqallahul azim. Jangan kita permainkan mati ini hanya sekedar biasa saja. Duduk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah, maka kembalilah kami kepadanya. Disepelekan saja. Pas pada waktu meninggal itu ya teringat dia tentang kematian. Sudah selesai dikubur orang itu tadi, kembali lagi ngejar dunia. Sampai seterusnya. Nah, ini seperti halnya kambing. Pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, itu kan banyak kambing. Ya, banyak kambing. Nah, kambing yang satu ini ditarik untuk disembelih. Sedangkan kambing yang lain ini tadi tetap makan, tetap melakukan kayak seperti hubungan, tetap dia bahwa dia tidak tahu dia akan menjadi undian yang nomor selanjutnya. Begitu hal sebaliknya manusia. Yang ini meninggal, yang ini lagi bersenang-senang, padahal waktu ajalnya sudah mau menjemput. Nah, makanya kita harus yakin betul tentang kematian tersebut tadi. Jangan sampai kita sepelekan. Kenapa? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini sementara ya, jangan sampai kita lama-lama hidup di dunia ini ya. Memang kita sudah terbatas waktunya. Al-waktu asmanu minaz zahab, waktu lebih mahal daripada emas. Wal asr, demi waktu. Demi waktu ini kita harus memanfaatkan dikit waktu kita ini di dunia. Sampai-sampai orang itu nyampai 60 tahun itu lebah, itu sudah mending itu. Kalau nyampai 100 lebih, itu hanya orang tertentu saja bisa dihitung. Bukan semua manusia. Ya, hanya tertentu saja. Paling-paling 60 itu sudah berangkat.
Bahkan ada yang masih dalam kandungan pun sudah berangkat. Makanya kita harus yakin betul tentang kematian tersebut tadi. Nah, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari sikap, perbuatan dan tingkah laku. Mungkin kami banyak salah ya. Kami selaku belajar juga ya, belajar menyampaikan. Semoga saja apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami dan juga orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.